Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kehormatan yang bisa berjumpa dengan sahabat lama ini. Lama banget. Sahabat kampus ya. Tahun berapa ya Menteri? 2000 pas, 2000 persis. Oke, keren ya. Alhamdulillah juga lama banget nggak berjumpa sahabat-sahabat. Untuk siang hari ini bisa silaturahim di kantor baru ini mudah-mudahan berkahnya kepada. Amin. Jadi beliau sekarang owner dari satu perusahaan BT Akad ya. Iya. Nanti banyak cerita deh. Nah sebelumnya kita sedikit bercerita tentang perjalanan bersama sudah ya tadi. Perjalanannya mulai dari mana nih? Dari proses di bawahnya sampai ke proses sekarang atau gimana? Dari bawah. Dari bawah gitu ya. Jadi mungkin saya ngasih gambaran nggak terlalu panjang kali. Jadi gimana saya bisa memulai Akad ini gitu sebagai founder di Akad. Jadi lepas kuliah tuh kerja apapun sih sebenarnya mau kerja aja. Pertama di farmasi waktu itu kan. Terus sempat di farmasi? Di farmasi sempat administrasi. Lu kan HI loh. Iya. Itu dia. Orang juga bingung. Ini kenapa kerja? Karena gini, waktu itu sebenarnya sempat ditawarin jadi dosen sebenarnya. Cuma bukan nggak mau ambil, tapi gini. Bukan passion di situ gitu, lebih ke passionnya kayaknya gak di situ dan usia masih muda dan kayaknya ada passion yang bisa dikejar sesuai dengan apa yang gue inginkan gitu. Cuma pada akhirnya mencoba untuk menolak secara halus gitu tawaran itu. Pada akhirnya kerja jadi administrasi di farmasi, dari farmasi lari tiba-tiba cuma bertahan 8-9 bulan terus masuk ke IO. Sempat di majalah SWA bisnis. Nah belajar marketingnya justru dari situ lebih banyak. Mulai marketing, branding, promotion, itu semua ada di situ. Nah itu sekitar 2 tahun. Itu jadi AE plus account executive. Nah berbekal pengetahuan dari situ, memang udah basic nulisnya udah oke. Jadi gini, kalau di rapat di SD, SMP, SMA tuh 9 bahasa Indonesia, yang lain di 5, yang lain hancur. Udah kelihatan ya. Yang lain emang hancur, jadi bahasa Indonesia aja yang bagus gitu. Dan akhirnya ya cobalah masuk ke dunia penerbitan gitu, iseng-iseng. Dan itu pun nih yang paling uniknya adalah gini. Waktu masuk dunia penerbitan itu, saya nggak tahu kalau dipanggil karena saya nggak pernah ngelamar, merasa nggak pernah ngelamar. Ternyata saya tuh numpuk lamaran. Jadi itu ibu tuh ngirim lamaran paketnya tanda tangan dipalsuin, dia ngirim. Oh iya. Itu nama penerbitnya Wahyu Media, Agromedia Group. Jadi saya ditelepon, saya bingung kok. Tapi saya yain dulu aja, terus kan nggak ngerasa ngirim gitu, terus oke aja gitu, terus sampai rumah, terus nanya, biasa kan memang udah tahu lah orang tua tuh biasanya pengen yang terbaik, karena tahu orang ibu tuh tahu bakat anaknya kali ya, ini sayang gitu di penerbit mungkin lebih cocok gitu. Nah pada akhirnya ya udahlah dijalanin aja lah gitu kan, ini juga ibu kan. Saya yakin keputusan ibu tuh hal yang luar biasa yang buktinya saya bisa sampai sekarang gitu kan. Ini jalan dari Allah tuh lewat ibu, bukan lewat saya justru gitu. Itu wasilah ya? Wasilah seorang ibu ya? Iya. Tapi nggak salah ya, kalau nyokap itu memang Masya Allah. Pokoknya Masya Allah ya? Iya, nggak pernah, dan itu unik kan, maksudnya gini, ini nggak ngelamat gitu kan. Jalanin, terus tiba-tiba dipanggil 7 bulan, nunggu, masuk dan ngejalanin jadi editor sampai 7 tahun. Nah, buku mulai dari buku anak, buku agama sampai terakhir tuh. Nah, starting point saya mulai terbranding dengan baik di dunia penerbitan itu tahun 2010. Pada saat dulu Twitter 2009 kan ya. Jadi era buku anak sama buku agama. Dulu saya editor buku anak sama buku agama. Terus turun tuh drop penjualannya. 2007, 2008, 2009 sih bagus. Drop, bingung 3 bulan gak nyetak mau ngapain ya gitu, sampai pada akhirnya Twitter lagi bagus, K-pop, Korea-Koreaan gitu, ngambil aja. Nah, anak muda banget nyoba, padahal dulu buku anak buku agama, karena kan masalahnya ini kita harus dapat namanya bisnis, kita harus cari peluang yang sesuai dengan pasar saat itu apa segmennya terus
peluangnya apa ya, kita coba aja. Terus saya undang anak sekolah, terus ngajarin saya tentang Korea tuh kayak gimana sih sebenarnya, mulai dari K-popnya dulu zaman-zaman Super Junior, culture Kita sebut aja gitu ya, budaya di Jepang, budaya di Korea. Yes, benar, itu dia. Ada hikmahnya juga Pak. Itu di HI-nya tuh berapa Iya, gitu iya. ya tuh. Terus akhirnya belajar dulu Korea sama belajar Twitter. Twitter kan 2009, terus saya bikin Twitter 2010. Akhirnya buku-buku yang diangkat dari pengalaman-pengalaman pemilik akun Twitter sama tentang Korea. Meledak lah pada saat itu. Pertama kali saya buat, booming banget. 2012, nggak tahu, subhanallah itu 5 perusahaan nawarin saya. Berkah luar biasa, 5 perusahaan pada waktu itu. Bingung dong kan gitu, bingung. Ya udah kalau kata ibu coba aja dulu, kalau nggak tahajud ya istiqoroh gitu. Artinya tetap kembalikan ke Allah ya. Iya gitu. Tentu ya. Bener gitu. Oke, lanjut Mas Andri, ada pengalaman tadi, ya kan? Nah selain itu apa lagi proses pembelajaran yang paling dapat berinspirasi teman-teman? Nah, pembelajarannya adalah gini. Waktu saya sebelum menjadi founder nih gini. Waktu saya jadi editor, saya bukan tipe orang yang kalau saya kerja sebagai editor, saya editor aja gitu, enggak. Saya belajar marketingnya juga, saya belajar produksi cetak gimana, terus saya belajar promosi juga, saya belajar keuangan juga. Nah, jadi kalau pas lagi, misalkan gini, tanggal 25 deadline, saya tanggal 15 sudah selesai. Nah, lebih awal ya? Lebih awal, selalu lebih awal, karena pengen gini, kayak kalau buat saya gitu, aneh nggak sih lo kalau misalkan apa ya, lo kan kalau gini buat saya gitu, manusia emang serendah itu diciptakan sama Tuhan, nggak mungkin dong gitu. Maksudnya yang sesimpel itu nggak mungkin, pasti lebih kan. Pada akhirnya ya udah gue mau belajar apapun oke lah gitu. Ya udah belajar aja, walaupun pada waktu itu ngumpet kadang domelin kan. Khawatir nanti bisa mengurangi kinerja. Bener. Penjobis lo ya. Iya, padahal sih enggak, alhamdulillah justru kan bagus kan. Iya. Karena nabata dia, karena kan ya tapi kan nggak bisa disalahkan, perusahaan kan pasti punya ketentuan atau kebijakan khusus. Dan dipelajarin, terus kalau orang sama catatan gini, kalau orang datang jam 8 masuk, gue datang jam 7. Kalau orang pulang jam 5, gue pulang bisa jam 9. Jadi orang lain melakukan 20%, gue harus melakukan 150% gitu. Itu kan ada pepatahnya itu. Manjat ya. Nah, itu. Sampai sungguh-sungguh dia dapat. Kebanyakan orang, tapi kita tampil beda. Bener. Itu hal yang positif itu ya, Iya. sahabat. Oke, nah terkait sekarang nih, lu kan terakhir sudah resign dari perusahaan lo. Iya. Posisi terakhir apa? Kemudian sekarang punya perusahaan sendiri nih, ceritain nih sama-sama. Posisi terakhir waktu di kantor lama. Nah, kantor lama tuh Lovable Group. Ya, Lovable Group itu saya sebagai CEO. CEO. Udah top di manajemen tuh, Top manajemen, sudah masuk top manajemen. Oke. Terus kemudian saya resign pada tanggal 11 Januari 2021. Baru banget dan orang pada gini, "Ndri, lo kok nekat sih? Resign, bikin usaha pada saat pandemi gitu." Motivasinya apa? Ini kan di era pandemi nih Mas Andri. Kan mengambil keputusan itu kan nggak gampang. Orang kan mungkin di zona aman dulu sampai berputus stabil keadaan ekonomi secara makro. Nah, lu kok berani? Apa alasannya? Gini, beraninya gini kan pada waktu pandemi itu kan mulai PSBB itu Maret PSBB itu 19 Maret ke atas. Gini, pada waktu itu bulan Maret sampai bulan November itu orang pasti pada tiarap, hampir 80 sampai 90% perusahaan tiarap, apalagi yang berhubungan dengan retail gitu kan. Tapi gue melakukan sesuatu yang beda dari sisi switching marketingnya gitu. Orang-orang lari ke B2B, biasa orang ke B2B, gue B2C. Nah, bisnis to bisnis kan langsung ke toko. Yeah. Kalau B2C itu langsung ke customer, penjualan langsung pre-sale. Jadi pendekatannya langsung ke customer. Jadi di situ, dan kayak orang administrasi, orang gudang dijadikan reseller sebagai penjual kita ke temannya, ke keluarganya, ke tetangganya. Yes. Secara bruto itu turun, tapi secara neto itu naik 127%. Pada akhirnya
Alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Padahal kalau pandemi aja ibaratnya gitu ya, pandemi aja insya Allah gue dibantu sama tim bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Kenapa nggak bikin sendiri aja gitu sebenarnya? Karena cita-cita di awal tuh sebenarnya gini, pengen bikin dari awal tuh pengen bikin usaha sendiri itu dari zaman SMP sebenarnya. Gue pengen bikin usaha. Iya, dari SMP. Kalau ditanya cita-citanya apa, bener itu masih ada di Arif. Cita-citanya apa? Jadi direktur, pengen bikin usaha sendiri. Jadi the power of dream itu memang ngaruh ya. Bener. Dan kalau setiap kuliah dulu tuh ditempel kertas, setiap mau bangun tidur ditempel. Dijadi direktur, bener gitu. Baru sampai semua ya. Sekarang owner ya. Karena owner, melebihi dari mimpi gitu. Dan cepat sekali waktu ini. Gue nggak nyangka juga, Andre. Gue kira lo lagi di Belanda, lagi di India kan, jadi diplomat. Nah, sekarang tentang perusahaan lo yang sekarang itu bergerak di bidang apa, sahabat-sahabat? Nah ya, kalau sekarang perusahaan saya bergerak di bidang penerbitan major sama kreatif media. Kenapa penerbitan media dan kreatif media? Jadi gini, kalau penerbitan biasanya cuma mencetak buku. Kenapa kreatif media? Kreatif media itu karena gini, sekarang kan lagi eranya OTT itu kayak Netflix, iFlix, web series dan macam-macam. Karena bioskop turun secara tingkat kunjungan penonton. Yes, pada akhirnya orang lari ke web series. Nah, akhirnya naskah-naskah yang saya dapat sebelum dicetak dijual ke sana. Jadi bidangnya dua itu, penerbit major sama media kreatif. Nah, penerbit larinya ke cetakan, terus media kreatif larinya penjualan IP untuk merch sama penjualan IP untuk dijadikan series atau film yang dalam media OTT gitu. Oke, lebih concern ke situ ya? Concernnya ke situ, concernnya. Saya juga berarti. Konsultannya apa? Iya, konsultan sekarang ya? Jadi konsultan branding dan marketing gitu. Konsultan branding dan marketing. Jadi sebenarnya 3 poin itu. Tapi konsultan branding dan marketing jadi gini. Si Akad ini visinya Akad. Visinya Akad itu gini. Jadi gini, gua pengen perusahaan gua tuh bukan yang mencari keuntungan semata. Gitu buat gua kayak hidup lu bakal percuma banget sih kalau lu cuma nyari keuntungan semata doang gitu loh. Nah, gua pengen semua orang yang terlibat dalam sini akan sama-sama untung. Jadi melebarkan. Jadi gini, secara personil gue nggak terlalu banyak, bisa 5-8, tapi penerbit luar bisa kerjasama, sinergi. Jadi yang akhirnya jadi ekosistem bisnis yang saling menguntungkan. Dan gue pengen gini, di pandemi kayak gini insya Allah gue bisa jadi begini, bukan berarti gue sebagai Tuhan gini, Allah memberikan gue sesuatu yang lebih. Dan alhamdulillah berhasil selama hampir masa pandemi sampai sekarang. Kenapa gue nggak manfaatkan untuk membantu orang-orang yang terkena pandemi dan pada akhirnya menjadi ekosistem yang menguntungkan gitu. Artinya mutualisme ya? Iya, simbiosis mutualisme. Itu yang lo lakukan punya nilai. Itu dia. Ada value yang pertama itu benar personal saja, tapi bisa membantu sahabat-sahabat. Benar. Dan sebagainya. Itu dia. Nah, habisnya ada di ya. value nasi atau sebagai manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, itu konsepnya tuh bro. Amin. Mudah-mudahan lancar jalan insya Allah. Amin. Gue juga sering bikin juga Pak. Ini aku lihat ada Ayu Putus. Ya, maksudnya apa nih? Kita kan perusahaan itu. Iya benar. Ayu Putus. Jadi gini. Waktu di penerbitan lama gini kan anak remaja terkait dengan digital terkait dengan konten. Apa yang gini, anak sekarang sudah lebih segini, mereka akan lebih percaya atau trust sama media komunitas atau influencer. Nah, sama orang tua tuh jarang, curhat sama orang tua pun jarang. Nah, saya sebagai pemilik usaha yang sekarang proses hijrah buat saya gitu, harus memberikan sesuatu konten yang lebih bermanfaat gitu. Nggak cuma sekedar isi. Nah, Ayu Putus ini begini, waktu gini, karena kan remaja itu jumlah milenial di Indonesia lebih banyak, 50% lebih gitu. Iya, milenials gitu ya. Makanya pada akhirnya kenapa nggak gue concern ke situ aja gitu. Pun mereka yang melek secara media sosial, media digital. Pada akhirnya gitu, gue mendingin Ayu Putus ini pada waktu itu gini, nyari tema di Wattpad. Ada aplikasi platform baca dan menulis itu Wattpad. Terus Ayu Putus konten yang pengen gue ngajarin ke bukan ngajarin sih, lebih ke sharing. Iya, sharing. Jadi sharing kepada pembaca-pembaca di luar sana bahwa
ya lo fokus aja sih sebenarnya sama oke pacaran macam-macam. Mungkin ada yang orang bagian dari situ ya. Walaupun itu tidak dibenarkan dalam agama, tapi buat gue gini, tugasnya gue adalah mengarahkan menjadi hal yang lebih baik. Nah di dalam si novel ini akan diajarkan ya lo pelan-pelan aja bahwa ya udah lo fokus aja sama belajar dulu, fokus aja sama mimpi lo dulu. Sama mimpi, itu nanti baru lo kejar untuk jodoh dan macam-macam lo kejar, dibandingkan lo nanti bisa gini. Gak semua orang bisa mengendalikan secara nafsu gitu, tapi buat gue dibandingkan lari ke situ, larikan ke karir. Larikan ke positif ya. Nah gitu larinya di situ. Yang positif yang tidak melanggar sebetulnya. Yes gitu, makanya pada akhirnya larinya gitu. Dan di novel ini walaupun ini bukan novel Islami, tapi secara smooth akan mengajak banyak orang yang lo nggak usah stres banget, lo sama teman harus gimana. Kadang-kadang jadi di situ juga mengajarkan bahwa orang tua tuh jangan memanjakan anak gitu. Terus yang terakhir adalah teman-teman tuh kadang-kadang posesif ya, lo harus kayak gini, lo harus kayak gini, lo harus kayak gini. Nah di sini diajarkan bahwa sebagai teman lo harus mengarahkan hal yang baik kepada teman lo sendiri gitu. Terus kilas ya, nanti biar penasaran nih sahabat-sahabat. Oke. Terakhir nih, Buat motivasi buat sahabat-sahabat. Nanti ada segmen part 1, part 2 ya sahabat-sahabatnya. Kajian khusus dan sama Mas Andri. boleh. Ada kelas tulisan ya. Ada kelas penulisan ya. Apa nanti sampaikan motivasi ini? Iya. Kalau pesan saya buat teman-teman muda di Indonesia, media sosial digital gitu, buat saya gini, kalau mau berhasil niatnya diperbaiki dulu. Oke. Gitu. Niat ya. Itu sih sebenarnya, kalau mau berhasil niatnya diperbaiki dulu, karena apa yang kita jalankan dan apa yang kita hasilkan itu tergantung niat yang kita buat di awal. Innamal a'malu Binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Benar. Ada dalil juga loh. Iya. Ada memperkuat aja. Oke, terakhir kali. Nanti setelah segmen selanjutnya mohon Sony jadi sahabat-sahabat. Jangan lupa tonton dan subscribe konten. Oh, iya. Akan nama ini ya Pak, nama channel Bincang Inspiratif. Bincang Inspiratif. Ustaz Maliki. Ustadz Maliki. Oke. Jadi gini, buat teman-teman yang pengen penasaran banget part 2-nya saya tentang penulisan, cerita, bagaimana jadi bestseller, bagaimana tiba-tiba novelnya bisa jadi film, bagaimana menghasilkan hal yang luar biasa, nggak cuma dari sisi manfaat tapi bisa menghasilkan rupiah bahkan ratusan juta buat si penulis sendiri, berkah dan luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe Bincang Inspiratif Ustadz Maliki. Baim. Oke, Ustadz Maliki Baim. Pasang lonceng juga kan? Oh iya. Pasang lonceng juga. Dan komentar di bawah kalau pingin apa saja yang pengen saya bahas di part 2 sama Ustadz Maliki, nanti dibahas, nanti kita akan bahas di part 2. Oke, thank you Mas Satri. Sama-sama. Sukses selalu di perusahaan. Amin. Lancar dan Amin. terus bisa berkarya untuk umat tentunya. Amin. Kita ingin baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.